Kenapa sih Manchester United nggak ke Indonesia? Harusnya kan 2009 ke Indonesia. Bocengli banget dah. Bikin kesel tau nggak? Ini sekarang dia ke Malaysia untuk kelima kalinya. Yang pertama tahun 81. Zamannya Loma Kari. Kenapa Manchester United tak nak pergi Indonesia? Mungkin ramai tak tahu Indonesia je. Salah satu sebab utama kenapa ramai tim tak nak datang ke Indonesia disebabkan faktor keselamatan, lepas tu stadium tak bagus, and bukan itu saja, yang paling utama adalah kesesakan lalu lintas. Asian All Star. Korang boleh bayangkan tak kalau Arif Aiman dengan Marcelino Ferdinand main dekat dalam satu tim yang sama? Yes, Manchester United confirm datang ke Malaysia. Jangan pura. Posibilitas Manchester United untuk melaju ke final Europa League masih terbuka. Kalau misalnya sampai ke final, Oh hai, halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap berpikiran positif ya, dilancarkan, dipermudahkan juga segala urusan yang kalian kerjakan ya, amin. Oh ternyata ya, bukan hanya pelabur saja yang takut melabur di negara kita ini. Bahkan salah satu klub bola yang terkenal itu malah takut ke negara kita katanya, dan memilih Malaysia pula. Kalian sudah tahu lah ya, saya memakai baju apa ya. Baju saya banyak ya, MU, karena husband saya adalah MU fans. Oke, so ya, ketepatan ini juga videonya kita layan juga ya teman-teman. Nah ini bersangkut pautnya juga katanya, kenapa tak di Indonesia katanya MU ini ya, Manchester United ini datang, kenapa ke Malaysia? Padahal katanya sudah banyak sekali ya Indonesia itu mengundang MU ini, tapi mereka tak melirik Indonesia pula. Kira-kira kenapa ya teman-teman? Nah di sini ada alasannya. Apakah mereka takut ya? Takut ada pungli, ada tak selamat, atau takut apa nih ya? Saya pun kurang pasti ya. Kita tonton dulu videonya seperti apa, nanti kita akan bahas ya. Kalau kalian tahu alasan lainnya, kenapa memilih Malaysia pula ya? Kenapa tak Indonesia? Langsung saja kita tonton videonya. Beberapa ini kalau kalian ada komentar lain, kalian boleh bagi komentarnya di ruang komen di bawah. Langsung saja. Kenapa sih Manchester United nggak ke Indonesia? Harusnya kan 2009 ke Indonesia. Nih loh, gue masih pegang tiket sama merchandise-nya. Bocengli banget dah. Bikin kesel tau nggak? Coba kalau waktu itu dia udah ke Indonesia, pasti Sir Alex Ferguson itu udah nyobain satay, nasi goreng, gado-gado, bakso. Tapi ya udahlah. Ini sekarang dia ke Malaysia untuk kelima kalinya. Yang pertama tahun 81. Zamannya Loma Kari. Terus tahun 95 lawan Selangor FC. Itu zamannya Steve Bruce, Scholes, Nicky Butt. Terus tahun 2001 waktu Nisroy baru datang. Dan yang terakhir 2009 yang harusnya dia juga ke Indonesia. Tapi gara-gara tragedi nggak jadi. Tapi ya mau bagaimanapun, gue tetap seneng sih walaupun sedih ya. Karena Malaysia masih deket lah, masih bisa kita gapai. Jadi ya udahlah. Sampai ketemu semuanya di sana, dan semoga ini terakhir kalinya Manchester United ke Asia tanpa mampir ke Indonesia. Ya semoga gua bisa datengin Manchester United ke Indonesia. Ya siapa tahu, ngarep kan boleh. Kenapa Manchester United tak nak pergi Indonesia? Mungkin ramai tak tahu Indonesia cuba bawa Manchester United, AC Milan dan juga Barcelona, tetapi semuanya tak nak datang ke Indonesia. Salah satu sebab utama kenapa ramai tim tak nak datang ke Indonesia disebabkan faktor keselamatan, lepas tu stadium tak bagus, and bukan itu saja, yang paling utama adalah kesesakan lalu lintas. Kenapa Manchester United pilih Malaysia daripada Indonesia? Sebab dekat Malaysia kurang trafik berbanding dengan Indonesia. Bayangkan YouTuber Malaysia pergi Indonesia pun dah sesak gila
gila. Ini kan Manchester United pergi Indonesia. Memang terbaliklah Indonesia tu. Bukan senang tim-tim Eropah nak datang ke negara kita. Mereka akan tengok banyak prosedur, terutamanya keselamatan dan juga ekonomi in order mereka datang ke negara kita. Tapi persoalannya 28 Mei nanti dekat Bukit Jalil, ada ke peminat Manchester United dari Indonesia datang ke Malaysia tengok perlawanan Manchester United lawan All Star? Jangan lupa komen. Nah itu ya 28 Mei ya dekat Bukit Jalil. Wow, tidak sabar ya. Husband saya ini, saya biarlah dia saja ya. Oke, nah kali ini tadi kita bahas ya teman-teman, kenapa katanya Manchester United takut ke Indonesia ya. Ada beberapa faktor yang sudah dijelaskannya tadi ya. Nah, ini menurut dia katanya faktor keselamatan memang sangat diutamakan ya. Mereka itu kan sangat terkenal, famous. Jadi ada mesti fans-fans yang fanatik dengan mereka. Ada juga yang fans haters pun ada juga kan. Jadi mereka itu menjaga keselamatan pemain-pemainnya juga ya. Nah di satu lagi faktor ya kesesakan lalu lintas yang kita tahu ya di Indonesia, apalagi di daerah Jakarta itu ya, tak ada tolnya, tak ada jalan highway-nya. Jadi tetap juga ikuti jalan biasa itu. Susahlah mereka itu nanti ya kemana-mana. Jadi jam tak mungkin kan. Okay. Tadi katanya sudah beberapa kali sebenarnya Indonesia itu untuk mencoba memanggil beberapa klub sepak bola tadi ya, MU, AC Milan dan apa lagi tadi satu. Nah gitu ya, tapi mereka tak tertarik katanya ke Indonesia ya, lebih tertarik ke Malaysia. Bahkan katanya MU itu sudah 5 kali datang ke Malaysia ya, dan ke Indonesia apakah belum pernah ya teman-teman? Tapi ya bagusnya lagi Malaysia dan Indonesia itu kan dekat saja kan. Jadi tak mahal lah untuk orang-orang Indonesia datang ke Malaysia ini, ya dekat saja. Mesti banyak lah, ramai lah mereka-mereka itu yang mau tengok MU itu main, datanglah ke Malaysia gitu ya, tanggal 28 Mei katanya. Oke, mantap, makin ramai lah datang ke sini untuk melancong, melihat lagi sekalian nanti di Bukit Jalil ya. Wow, Stadium Bukit Jalil terbaik. Sangat baik ya kalau mereka datang ke sini. Mesti pelancongan itu pun makin ramai yang datang kan. Contohnya daripada Malaysia, orang-orang Singapura, orang-orang Brunei ya, di daerah dekat-dekat kita ini boleh datang ke Malaysia untuk menyaksikan mereka langsung ya. Wow, ya kan yang biasanya kita tengok dari TV saja ya, dekat layar saja, akhirnya datang ke Malaysia dekat Bukit Jalil boleh tengok langsung. Wow, terbaik ya, mantap, tak ditunggu-tunggu. Nah mana nih MU fans, boleh komen ya. Hadir bolehlah tonton nanti ya teman-teman. Dan pun banyak ramai lah ya orang-orang Indonesia yang kecewa kenapa tak pergi ke Indonesia saja, disebabkan ya kita tahu lah ya kan, mestilah kalau di Indonesia lebih ramai yang menonton, disebabkan orang-orang Indonesia kan sudah cukup ramai kan, mestilah kan. Tapi itulah tadi katanya dilihat juga faktor stadiumnya ya, apakah menjanjikan mereka main di situ dan bagus atau tidaknya. Nah itu mungkin prosedur daripada mereka ya. Oke, kita lanjut lagi. Yes, Manchester United confirm datang ke Malaysia. Jangan pura-pura, abang tahu fan rivals pun tengah menjerit kegembiraan. Apa benda ni Sejak satu sumber berita berkongsi rumours yang Manchester United akan mengunjungi Malaysia 28 Mei ini, banyak fans resah kerana senyap terus, tak ada apa-apa update. Berlambat diam abang terima tanya sama ada betul ke diorang datang. Pasal member-member tak sabar nak jumpa Onana. Jangan risau, jom United yang akan menjadi sebahagian daripada projek ini boleh mengesahkan bahawa kelab paling padat di dunia akan berada di Stadium Nasional Bukit Jalil untuk menentang pasukan Asian All-Stars. Maknanya ini bukan saja untuk rakyat Malaysia, malah fans Manchester United dari negara jiran juga boleh bersama-sama berkongsi pengalaman ini. Bayangkan pemain lokal kegemaran kamu dari Malaysia, Indonesia, Thailand dan lain lagi bermain dalam pasukan yang sama menentang Manchester United. Padu be. Abang tahu korang ada banyak soalan pemain Manchester
Manchester United mana yang akan datang, siapa yang akan mewakili Asian All-Stars, dan paling penting sekali, mana nak beli tiket bro. Info-info ini kita akan kongsi secara eksklusif di Jom United. Sementara tu share video ini kau-kau, bagi tahu semua orang Manchester United ke Malaysia jalan. Oh, husband saya sudah dia minta kebenarannya ya. Oke, pergilah, pergi. Saya di rumah saja ya. Breaking news guys, ada info baru nih. Manchester United akan hadapi ASEAN All-Stars pada tanggal 28 Mei mendatang. Breaking news, klub terbaik Liga Inggris Manchester United akan melakoni tur Asia bulan Mei mendatang, dan salah satu agendanya adalah bertanding menghadapi ASEAN All-Stars. Pertandingan akan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia pada 28 Mei mendatang. ASEAN All-Star ya, rata-rata dari King Indo lah. Kayak dari back ya Idzes, Mesilgers, Kevin Diskapin Perdong. Jadi kalau nggak ada ya kebangetan. Terus juga kiper Kim Martin bersama Emil Audero dipanggil buat di ASEAN All-Stars. Ya, oleh Romeni buat di depan, di tengah Tom Haye. Ya kan? Ya, rata-rata dari King Indo sama ASEAN All-Stars. Jadi ya, ini lawannya MU Manchester United ketemu King Indo nih. Kayaknya ini bukan ASEAN All-Stars, King Indo. Let's go Garuda, berapa timnas Indo. Harga tiket perlawanan persahabatan antara Manchester United menentang ASEAN All-Stars di Stadium Nasional Bukit Jalil telah diumumkan. Harga tiket yang dijual di atas talian bermula serendah RM50 untuk tempat duduk biasa hingga mencecah RM1,500 bagi kerusi VIP. Asian All-Star. Korang boleh bayangkan tak kalau Arif Aiman dengan Marcelino Ferdinand main dekat dalam satu tim yang sama. Okey, jom kita sembang sikit pasal Asian All-Stars ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow. Dah follow? Mantap. So, pada 28 Mei, tak lama je lagi, 3 bulan je lagi, Asian All-Star akan berlawan dengan tim Manchester United. Dekat mana guys? Dekat Stadium Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Okay? So, Asian team ni akan dianggotai oleh superstar-superstar daripada negara-negara ASEAN lah. Selain daripada Malaysia macam Indonesia, Singapura, Thailand dan sebagainya. Tapi hanya player yang main dekat ASEAN. Maknanya Marcelino Ferdinand tak boleh lah sebab dia main untuk Oxford United. Okay? Jadi pemain-pemain yang main dekat Asia Tenggara sahaja yang boleh join masuk dalam Asian All-Star ni. Okay? So aku nampak, of course aku rasa akan ada ramai player-player Thailand sebab diorang player yang perform and then bermain untuk kelab sendiri. So, aku ada tengok social media, ada macam-macam cadangan line up. Ini antara cadangan line up, okay, untuk berlawan dengan Manchester United nanti. Okay, kita ada Asnawi Mangkuk Alam, kita ada Arif Aiman, kita ada Jordi Ahmad. Okay, macam-macam lah player campur-campur daripada negara ni. Korang rasa boleh ke tidak menang lawan MU? Bagi aku tak ada satu masalah pun nak menang lawan MU. MU ni bila je dia menang? Cuba kau cerita kat aku. Aku rasa tim MSSD Rembau pun boleh menang lah lawan MU. Setakat kita hantar ASEAN team ni, confirm boleh tapau MU ni. Untuk peminat-peminat MU yang tengah bengang dengan tim korang ni, tim korang yang nombor berapa? 14-15 ni, nanti korang boleh datang tengok player ni, korang kutuk depan-depan. Dalot, Onana, siapa lagi yang menyusahkan? Mason Mount walaupun dia tak main. Player-player ni nanti ada dekat depan muka korang, korang makilah. Sebelum ni korang boleh maki depan TV je kan, ataupun maki dekat TikTok je kan. Kali ni korang boleh maki depan-depan dekat Stadium Bukit Jalil nanti. Alright, so Manchester United versus Asian All-Star 28 Mei. Okay, korang komen pendapat korang dekat bawah, dan macam biasa kalau nak support Wibro boleh tekan butang follow. Demi menaikkan pendapatan, Manchester United terbang ke negeri jiran atau tetangga kita, Malaysia. Jadi United ini kan kerjasama sama Malaysia, jadi mereka ke Malaysia. Coba ya kerjasamanya sama Garuda. Dan dari pertandingan ini United dapat sekitar 7,96 juta euro. Bah, sebegitunya ya United nyari duit. Jadi mereka akan mengadakan post-season tour. Kalau biasa pre-season tour itu adalah tour sebelum liga dimulai. Kalau sekarang adalah tour setelah liga selesai. Dan prediksi gue sih antara akhir Mei atau awal Juni.
Karena pertandingan terakhir Liga Inggris itu di 25 Mei. Kalaupun United masuk final FA Cup dan UEL itu nggak akan mengganggu. Yaitu pun kan kalau masuk. Dan menurut gue ini kesempatan yang cengli banget nih buat para fans dan hatersnya Manchester United. Lu orang bisa lihat langsung United dari dekat. Dan ini sih kalau ngomong biaya menurut gue ya lebih dibanding di Singapura, karena di Malaysia biayanya lebih murah lah dibanding Singapura. Kalau lo orang kira-kira siapa nih yang mau nonton di Malaysia? Dan saran gua udah mulai nabung lah dari sekarang. Coba deh absen nih di sini, siapa yang mau terbang? Iya. Ternyata antusiasme fans peringkat 13 Liga Inggris sangat tinggi sekali. Tim kesayangan kita akan mengadakan post-season ke Malaysia dan juga ke Hong Kong. Nah, yang pengen gue bahas adalah ini jadwal Manchester United di bulan Mei itu padat banget. Coba ya, ini kita lihat kesempatan posibilitas Manchester United untuk maju ke final Europa League masih terbuka. Kalau misalnya sampai ke final, United akan bermain di tanggal 21 Mei waktu Spanyol dan tanggal 22 itu di waktu Indonesia, subuh. Terus 25 Mei, pertandingan terakhir di Liga Inggris melawan Aston Villa. Dan di tanggal 28 Mei, itu langsung bertanding melawan ASEAN All-Star di Malaysia. Dan juga tanggal 30 di Hong Kong. Ternyata memang fans Manchester United itu luar biasa ya. Biar kata sering hahaha tim ini masih banyak juga yang menonton. Oke. Lemak. Kira-kira kalau kita berangkat bareng, gas nggak nih? Ini info terkini. Manchester United datang ke Malaysia jalan. Penjualan tiket sudah bermula semalam, geng. Dan dengar cerita sangat laku, Bagi kawan-kawan yang PM dan tanya tu, korang boleh beli tiket kat My Ticket Empire dari 8 hingga 11 April, eksklusif untuk pemegang kad Maybank sahaja. Lepas tu dari 12 hingga 14 April terbuka untuk member yang dah register kat official website Manchester United. Orang awam pula boleh start beli tiket dari 15 April. Ini banyak orang tanya, harga tiket ada 7 tier yang berbeza, bro. Paling murah bermula dari RM50 sampailah yang boleh tengok celah gigi Onana VIP RM1,500. Abang tahu ada sesetengah fans yang masih teragak-agak nak beli tiket ke tak nak beli. Pasal mereka risau Manchester United datang dengan budak-budak belum lepas SPM saja. Jangan risau, geng. Menurut info yang abang dapat, skuad utama Manchester United yang akan datang. Maknanya semua player yang korang tengok kat TV bila Manchester United menang Europa League bulan depan akan berada di Bukit Jalil. Apa benda ni, weh? Tunggu apa lagi? Cepat dapatkan kebenaran isteri. Pergi minta cuti atau ambil MC 28 Mei Bukit Jalil, Manchester United lawan Asian All Stars. Beli tiket hari ini. Oke, nah gitu ya teman-teman. Jadi mestilah ya kan ada pemain daripada Asia namanya lawan All Star ya, Asia All Star ya. Mesti ada pemain daripada Malaysia, daripada Indonesia, Singapura dan juga Thailand ya tadi katanya. Oke, nah by the way saya pun kurang tahu-tahu sangat lah bola ini ya. Saya hanya terikut-ikut saja daripada husband saya. Dia selalu nonton bola ya. Ikut layan saja saya. Saya lebih suka kepada badminton ya. Itu baru saya suka. Tapi kalau ini ya kurang lah ya. Tapi ya ikut saja lah ya kan. Kalau dia nonton, saya nonton juga gitu. Oke teman-teman, bagaimana pandangan kalian terhadap ini? Adakah sini yang ikut nanti nonton atau orang Indonesia yang datang dari Indonesia terbang langsung ke Malaysia? Sari yakin mestilah confirm ramai ya nanti tanggal 28 Mei di Bukit Jalil Stadium. Wow, boleh juga fans, mana tahu ada haters kan mau lihat langsung kan. Betul ke? MU ini pandai gitu ya. Oke ya teman-teman. Oke, so segitu aja video kali ini. Bagaimana tanggapan kalian atau mau tambahin komentar daripada Sari? Kalian boleh berikan komentarnya di ruang komen di bawah. So segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe channel ini untuk konten-konten yang lebih menarik lainnya. See you, bye-bye.